Iya, balik lagi bersama saya Yoga Sido dari channel Yoga Sido ya. Sekarang tanggal 10 Agustus 2026, jamnya jam 11 lebih 57 menit ya. Mau ke jam 12. Ya, ini agendanya mau ganti oli sendiri ya. Karena di rumah itu ada stok oli sisa ya, mungkin 600 ml lah. Ini ada oli sisa juga di sini ya, sekitar 800, nanti keduanya nanti aku campur. Ya, mau ganti oli sendiri, nggak beli oli dulu karena selain ada stok oli sisanya masih banyak, juga harga oli yang baru sekarang rada gila ya. Harga oli naiknya nggak masuk akal gitu. Ganti oli di bulan Agustus karena terakhir itu di bulan Maret kalau nggak salah ya. Maret tanggal 14 Maretnya. Nanti editor tolong taruh di bawah sini ya. Riwayat olinya terakhir kali kapan gitu ya. Ini sebelumnya panasin dulu ya mesinnya ya. Ya, sebelum oli dikuras habis kita panasin dulu mesinnya. Ini di kilometer berapa ini? 45.387,2, 45387,2, dan bensinnya habis tinggal satu kedip ya, 0,8 liter lagi. Kenapa dinyalain? Biar ininya yang sisa-sisa kemarin itu ya ikut ke bawah semua gitu ya guys ya. Tapi kalau ini mah udah aku nyalain sebelumnya karena untuk mempersingkat waktu aja ya. Kalau dirasa ini sudah anget baru kalian matiin mesinnya ya. Mau dicepetin dengan gas kecil juga bisa. Gitu ya. Oke. Kalau udah selesai manasinnya matiin. Nah, ini kita menuju ke bawah. Nah, untuk lubang drain olinya, lubang kuras olinya itu ada di sebelah sini ya. Ini tuh ya. Nah, untuk ngelepasin baut tap olinya ini pakai ini ya, kunci 17 ini ya, yang hexagon nih tuh ya, pakai ini. Nanti diputar ini CCW, counter clockwise ya, alias putar berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, sebelum kita buka tap olinya, ada baiknya dibersihkan dulu ini bagian tutup atas olinya ya. Ya, kita lap dari debu ya yang menempel di blok mesinnya ini, biar pas kita masukin oli nggak kemasukan debu di dalam mesin dan bikin mesin jadi rusak ya. Terus buka tutup olinya ini ya. Udah hancur. Ini karena yang kencengin sebelumnya tuh terlalu kenceng. Nah, kalau untuk lihat warnanya nanti aja pas kita ngetap olinya ya. Nah, pas sebelum ngetap oli kalian sediakan bak 4 liter ya, sama ya hati-hati aja bukanya ya, karena mesinnya ini masih ada yang hangat. Jadi ingat ya, muternya berlawanan arah sama jarum jam. Iya, pakai extendernya ya, karena kepentok sama ini. Ini kunci 17. Kita putarnya narik gini ya, narik ya guys ya, bukan didorong ya. Nah, kalau udah agak kendor pakai tangan ya. Oke. Tuh olinya hitam guys. Nih. Kalau hitam. Ya. Tuh. Kita ini aja tinggalin dulu biar sampai habis olinya ya. Kita aduk racikannya dulu. Oke, ini proses peracikannya ya. Ini pakai Federer Racing ya. Ini gelas ukurnya. Kalau untuk ukuran sendiri di motor itu ya, bak olinya tuh kapasitasnya 0,8 liter atau segini. Nah, segini batas maksimalnya untuk motornya ya, motor Supra KPH 0,8 liter. Nah, ini kayaknya sih ini kan aku udah beli ini 3 kali, jadi ya 600 ml harusnya. Iya, ternyata kurang ya. Tuh, nih habis ya. Nih kita anu dulu lagi. Tapi berbuih ya. Nih
es teh manis. Ukurannya berapa nih? Hampir 600 ya ini ya, kalau mau lihat. Nah ini kurang 200-an lagi ya, 200 lebih lagi ya. Ini kita racik pakai oli satunya. Ya ini oli satunya Enduro 4T Racing ya, sisa-sisa dari tahun-tahun yang lalu sebelum aku motovlog. Dan ini botolnya tahun ini 2018 ya, udah lama ya olinya. Jadi kalau mau ngecek oli, sediakan gelas ukur lagi ya, untuk ngetes dia menggumpal apa enggak. Karena oli kalau udah lama itu baunya bau permen karet. Kalau oli udah lama itu menggumpal, dan menggumpal itu oli yang haram untuk dituang ke motor ya. Tes cairnya aman ya, tidak menggumpal ya, warnanya biru ya guys ya, aman. Langsung aja kita tuang ke sini ya. Ini sifatnya lebih ini ya, karena beda adiktif dan kandungan-kandungan lainnya, jadi nggak langsung ini ya. Pas kita tuang tetes nggak langsung nge-mix. Guys, agak lain ini channel. Racing, yang penting kan sama-sama racing ya. Sampai di angka berapa enaknya? 700 ini ya. Agak ini sangat aneh jadi warnanya ya. Tadi warna es teh, sekarang warna butek karena akan ada warna birunya di oli Enduro 4T Racing. Ya kita pakai dikit aja, nggak sampai 800. Nanti kita nge-mix pakai yang lainnya. Ya ini dia. Kita menjadi kaum tersesat ya. Jadi nyampurin oli sama minyak goreng. Nge-mix kita ya. Ya menurut beberapa sumber sih bagus-bagus aja gitu, dan aku juga baca-baca ya, tergantung minyak gorengnya juga dan olinya. Jadi tiap merek minyak goreng khasiatnya sama manfaatnya tuh beda banget gitu ya, tergantung brandnya juga. Kalau aku pakai yang tropical ini ya, 2 kali penyaringan sampai 800 ya guys ya. Oke, dan inilah journey kita untuk oli tersesat memakai minyak goreng. Ada 0,8 liter ya tuh. Oke, nah sekarang kita pasang kembali tutup bawahnya ini ya, tutup tap olinya. Sebelum ditutup jangan lupa kalian bersihkan ya dari sisa-sisa oli yang di bak situ ya. Tadi kan nyemplung di bak situ, ini tutup tap olinya ya. Ya, yang ini bagian dalam ringnya jangan dicopot sih kalau bisa ya. Nah ini bagian luarnya. Oke, langsung kita pasang aja. Pertama-tama pakai ini dulu ya, pakai tangan aja masangnya, jangan pakai alat dulu. Ngencengin alat itu buat ngencenginnya. Mana tadi? Nah ini. Oke, terus kencenginnya searah jarum jam, ngencengin bautnya ya. Ini pastikan ini ya, lurus ya guys ya, masukinnya ya. Kalau nggak nanti dratnya jebol. Ya, wes saatnya waktunya nuang ke sini ya. Ya ini kan masih belum tercampur dengan sempurna ya. Kita bisa aduk aja manual gitu ya, sampai minyak goreng dan olinya menyatu dengan sempurna gitu ya. Wes aman. Tapi kita tuangnya ke mesin 700 ml dulu ya. Takutnya kan yang di sisanya oli kan masih ada berapa mililiter, paling 50 ml gitu ya. Nah, masukin corong olinya. Ini corongnya kegedean ternyata. Pelan-pelan ya masukinnya ya. Jangan semuanya kalau bisa. Warnanya keren guys, jadi hijau ya guys ya. Sisain dulu segini ya. Kenapa disisain dulu dikit? Soalnya ini kita mau ngukur lagi pakai dipstick oli ini ya. Kalau olinya dia bablas lewat sini, berarti olinya kebanyakan, terlalu banyak. Nah kalau 0,8 itu segini aja guys ya, batasnya tuh, nih kuku jari nih ya, batasnya tuh segini aja kalau 0,8 ya. Dan cara ngukurnya tuh gampang ya, nggak usah kalian puter, tinggal gini aja, masukin aja, terus kalian buka lagi ini ya, hampir itu ya, hampir 0,8 ya. Jadi masukin aja semuanya, nanti kita ukur lagi.
Ini udah masukin semuanya, habis ya. Tuh. Sama minyak gorengnya. Kita jadi kaum tersesat. Nih tes lagi. Aman. Kita tutup. Oke, pengerjaan untuk ganti olinya udah selesai ya. Sik, kita cek lagi ada karetnya. Usahakan di sini ada karetnya di bagian dipsticknya ini. Dan gitulah ganti olinya, gampang banget ya. Nah, jangan rapat-rapat nanti susah bukanya. Oke. Oh ya guys, kelupaan, ini kan mumpung ganti oli ya. Ini aku ada kemarin dulu sih tahun lalu beli ini ginian buat o-ring tooth clip, karena yang sebelah sini tuh bocor ya bagian bawahnya ini. Mungkin waktunya ganti oli ini OTK ya. Oke, langsung buka aja. O-ring tutup klep untuk Honda Supra KPH. Ya dulu belinya di Shopee. Karena aku cari-cari di gudangnya langsung, yang di Suma itu dia nggak ada, yang di Pucang ya. Nih ya, kalau baru kayak gini. Oke, kita buka aja. Nampan OTK X nya itu dekat sama knalpot, pakai kunci 8 ya bukanya ya. Ya, bukanya berlawanan arah jarum jam bukanya. Wah, ini nggak cukup ini. Cari kunci pas dulu, ntar. Oke, ini ketemu kunci pas 8-nya ya. Ya, pakai ini, Mbak. Aku lupa ngomong. Kalau mau ngeluarin pakai bak ya. Membuka ininya. Tuh. Oh, emang udah waktunya ganti ini. Udah getas karetnya. Tuh. Gepeng udah. Oke. Ya, kalau yang baru itu gini. Tuh, masih bundar ser ya. Kalau udah gepeng ini ya. Dan ini juga imitasi ya, alias bukan KPH asli. Kalau ini asli dari Honda Cengkareng nih belinya. Kalau ini dulu beli di bengkel ya, pertama kali di bengkel service tune up-nya, bukan di Ahas. Kayak gini ya. Tadi lupa ngomong, harusnya pakai baknya kalian biar nggak jatuh olinya tadi. Bersihin dulu semuanya ya. Untuk yang ininya jangan sampai kena bensin, karet ini jangan sampai kena bensin ya. Jadi bersihin tutup klepnya ini pakai sabun aja, habis itu kalian sikat-sikat ya sampai debu dan oli-olinya hilang semua nih. Tuh ya, jadi bening ya. Dan jangan lupa setelah dicuci kalian harus dilap kering, pakai tisu boleh, pakai lap kering juga boleh ya. Nah, ini masangnya tuh gampang. Ini ya, yang o-ring barunya kalian taruh aja di sini gitu. Terserah mau bolak-balik nggak masalah. Ini bukan masang kayak di ini o-ring buat piston rem ya. Ini agak membal-membal nih, bagus nih. Nah, pastikan dia masuk ini kan, karena di sini kan ada tonjolan buat jepitnya karet ya, biar nggak gerak-gerak itu. Nah, itu kita pasin dulu aja, nggak masalah. Usahakan ini sampai rata ya. Ini ada yang masih mencuat, kita ratain lagi. Itu kuncinya, kalau ada yang nggak rata nanti masangnya jadi aneh gitu ya. Nah, ini udah tuh. Ya, setelah dicuci harus dilap kering karena nanti kan masih ada sisa-sisa airnya gitu loh. Kan mesin oli aja benci sama air, terus kalian kena sisa sabun malah jadinya kayak ini. Langsung kita pasang yang bawah sama yang bawah, yang atas sama yang atas. Dan biasanya kalau yang atas itu ini ya, dia karatan. Dia ini karatan, jadi skrupnya pakai yang karatan. Yang bawah pakai yang tidak karat. Oh, ini kalau bisa dilap dulu aja guys, mana lapnya. Ya, kita kelihatan nanti dia bocor lagi apa enggak gitu. Guys, pasin pakai tangan dulu ya guys ya. Satunya yang tidak karatan ya. Ini yang tidak karatan ya. Taruh di bawah. Ya, kita ngepasinnya pakai tangan dulu aja, jangan pakai alat. Nah, kalau udah dua-duanya agak rapat ya, kita kencengin aja pakai tadi kunci pas 8 ya. Pas 8, sorry, tadi 9. Pelan aja. Searah jarum jam cara ininya, cara ngencenginnya. Nah. Jatuh guys. Ngencenginnya pelan aja ya. Dikit demi dikit aja. Kenapa kunci pas bukan kunci Inggris, nanti selek ya bautnya ya. Baut ininya selek, kepala bautnya.
kalau pakai kunci Inggris. Ini kan kunci pas, yang kunci O itulah ya. Dia nggak gampang berat, nggak gampang haus kepalanya ya. Oke, ini udah selesai. Kita lap lagi bagian bautnya. Nanti agenda selanjutnya mau isi bensin sama sekalian ngetes tarikan dari oli campur-campur aduk tadi ya. Dan bersih, hasilnya rapi. Oke. Oh ya guys, lupa lagi. Ini tadi belum kita ukur ya, sisa olinya berapa gitu ya. Tadi udah dibongkar, dikuras olinya. Ini sisa oli yang kemarin. Oke ya, langsung aja kita ukur ya. Oke, warnanya apa guys? Biru. Tapi kalau di aku ini agak kehijauan ya. Dan hijau itu identik sama Pertalite, dan aku nggak pernah pakai Pertalite. Olinya masih bagus, tapi hitam. Nih. Ini ya warna olinya ya. Dan didapatkan hasilnya ini hampir 800 ml. Alhamdulillah tidak ada kebocoran oli ya. Olinya nggak bocor. Nggak tahu yang kan, soalnya bengkelnya kan nuangnya kan nggak pakai ini ya, nggak pakai gelas ini ya. Jadi ya bisa aja dia kelebihan, bisa aja dia kekurangan olinya gitu. Tapi segini kok guys, hampir mendekati 800 ml ya. Dan untuk baunya, bau oli, alhamdulillah tidak ada bau bensinnya. Jadi klepnya aman, masih aman, nggak perlu diganti gitu. Oke, sekarang waktunya pemanasan mesinnya ya. Pas narik gas pertama lebih licin. Pakai ini soalnya, pakai ini. Ya, jadi campuran sama ini Federal Racing, terus campuran sama ini sampai 700 ml ini oli Enduro 4 Racing. Nah, sisanya 100 ml kita pakai Tropical minyak goreng. Mesinnya ya, suara mesinnya nanti aku kesana. Tugas ya. Oke guys, aman. Jadi gitu aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, nonton cara ganti oli sendiri di rumah, karena stoknya masih banyak di rumahnya, masih sisa, dan harga oli untuk yang baru sekarang lebih mahal. Ini tak matiin dulu. Ya, jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa di share kalau teman kalian mau belajar oli, sama di share kalau menurut kalian video ini sangat berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Sama buat bantu orang-orang juga ya. Misal tanya gimana sih ganti oli itu yang detail dan benar ya, kayak gini ya. Jadi dilap dulu ininya ya, dilap situ kasih bak ya. Udah, pokoknya udah aku jelasin di timeline sebelumnya ya. Jadi ya, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari saya Kesido, dari channel Kesido. Bye bye. Ya, jadi agenda selanjutnya mau isi bensin, kita tes juga sama olinya ya. Tes performa olinya, apakah dia selip apa enggak ganti giginya, karena kan ada campuran minyak goreng dan juga pakai oli stok lama dari buatan 2018 ya, punyanya Enduro 4 Racing. Kita pakai minyak gorengnya minyak goreng Tropical, 2 kali penyaringan. Oke guys, kita aja dulu ya. Jadi bye bye lagi. Hype jadi kaum tersesat, oli mix Migor.